Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada pertanyaan, semoga Allah merahmati Ustadz beserta tim. Bagaimana agar anak tidak kecanduan HP dan cara mengatasi anak yang telah kecanduan HP? Ya, ini bagaimana agar anak tidak kecanduan. Ini dalam rangka mencegah. Kemudian bagaimana cara mengatasi anak yang telah kecanduan HP? Ini dalam rangka mengobati. Kita bicarakan 3 tadi. Yang pertama mengembangkan, menumbuhkan, kemudian mencegah, lalu terakhir baru mengobati. Jadi yang pertama, kalau ternyata orang tuanya yang salah, orang tuanya hendaklah memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Anaknya ini kecanduan HP karena dikasih sama orang tuanya. Maka bagaimana engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla karena orang tua telah merusak anaknya sendiri? Dirusak tuh anak, dibiarkan hidup dengan handphonenya berjam-jam. Agar anak tidak kecanduan HP, yang pertama, jangan dikasih handphone. Jangan dikasih yang kemudian dia miliki. Saya punya handphone. Anak-anak kecil ya, enggak. Kalau dia mau main handphone, pinjem punya orang tuanya. Mau pakai, mau nonton atau apa nih, punyanya ibunya kasihkan. Kalau udah selesai, afwan ibu mau pakai, diambil. Dia tidak merasa memiliki. Tapi kalau dia merasa itu handphone miliknya, dia akan marah. Karena ini punyaku ini. Maka jangan dikasih. Kecuali tadi kalau sudah berumur 14 ya, atau sudah mulai ngerti, mulai paham, nggak ada masalah. Tapi dengan aturannya. Yang kedua, cara mencegah agar dia tidak kecanduan, ada waktunya. Dan ketika dia pegang handphone, ada pendampingan. Khususnya anak-anak kecil, didampingi sama orang tuanya. Sekarang itu alhamdulillah handphone bisa connect dengan handphone orang tuanya ya. Kalau anak-anak yang punya handphone itu, bagaimana ada aplikasi yang membuat handphone itu terblok ya. Ketika waktunya sudah habis, kasih waktu dia. Kasih waktu dan terus diawasi. Kemudian kasih ganti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat dia. Memang ini kalau yang sudah kecanduan dengan handphone itu, orang tua harus keluar effort yang lebih. Bagaimana ngajak anaknya bermain, orang tuanya juga nggak pegang handphone. Dalam fase dia mengobatin anaknya, jangan sampai anaknya melihat orang tuanya pegang handphone. Udah nggak ada handphone di rumah. Masuk rumah taruh handphone. Ketika ada keperluan yang telepon, ya udah telepon aja, selesai. Tapi kalau yang mau nonton, mau ini, itu nggak ada. Kenapa? Karena anak-anakmu sudah kecanduan. Maka engkau yang harus ngobatin dirimu dulu sebelum ngobatin orang lain. Kalau kita berhasil, insya Allah anak-anak juga akan berhasil. Ajak jalan, ajak mancing, ajak ke gunung, ajak kemana. Pokoknya kegiatan yang membuat fisiknya capek nantinya. Ini anak sudah sakit jiwanya, jemaah. Dia hidup di dunia yang lain. Kesian anak itu, jemaah. Sambil terus didoakan sama orang tuanya. Barakallahu fikum. Hukum sholat dengan menahan tawa bahkan sampai tersenyum sambil kelihatan giginya. Kalau nggak keluar suara masih aman. Tapi kalau keluar suara, hendaklah sholatnya diulangin, jemaah. Ini penanyanya sama apa? Kok tulisannya sama, jemaah? Nah, lebih hadiah. Bagaimana cara membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif? Ya harus belajar. Harus belajar. Dan apakah boleh menggunakan hadis yang lemah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah? Nggak boleh, jamaah. Kalau bicara hadis fadailul a'mal, tetap kita harus menjelaskan bahwasanya hadisnya dhaif. Ketika kita mau mengamalkan hadis dhaif, kita harus tahu hadisnya dhaif dan jangan disebarkan ke orang-orang itu hadis dhaif. Dan kalau engkau menyampaikan tentang hadis dhaif, harus dikasih penjelasan hadis ini dhaif, yang artinya tidak benar penisbatannya kepada Nabi SAW. Nggak boleh orang ketika mengamalkan itu meyakini ini dari Nabi Muhammad SAW, padahal lemah hadisnya. Iya.
Baik, ini pertanyaan tentang adab bermedia sosial. Yang pertama, niatnya. Kalau bicara adab bermedia sosial, niatnya kenapa engkau berada di media sosial, untuk apa? Karena innamal a'malu binniyat. Yang kedua, setelah niatmu benar, kira-kira engkau dapat memberikan manfaat atau mengambil manfaat. Karena ada yang menjadi konsumen, penonton, ada yang menjadi produsen nih di media sosial itu. Ada yang dia mengupload, ada yang dia mendownload. Antum mau jadi yang mana gitu? Ketika antum hanya mau jadi konsumen, itu tadi niatmu sudah benar, tujuannya apa sekarang? Oh, tujuannya untuk mendapatkan ilmu. Di dunia maya atau di media sosial ada berbagai macam ilmu, dunia dan akhirat ada di sana, tapi ada juga yang mengantarkan ke neraka. Yang ketiga, jangan sembarangan komentar. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam, jamaah. Jangan terlalu banyak ngomong, tapi beramallah, jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mengingat hafalan Al-Quran di kamar mandi tapi tidak mengeluarkan suara, hanya dalam pikiran saja? Ya, kalau pikiran nggak ada masalah. Dia tidak membaca Al-Quran, dia hanya merenungkan nikmat yang Allah berikan, nggak apa-apa kepada dia, merenungkan kebesaran Allah Azza wa Jal. Tapi tadi yang tidak boleh ketika dia membaca Al-Quran. Sejauh mana saya meyakini bahwa ujian hidup adalah bentuk cinta Allah? Nabi SAW bicara ujian hidup ya. Nabi mengatakan, idza ahabballahu abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya, Allah akan kasih bala, bukan dikasih nikmat. Tinggal bagaimana kita menyikapi. Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita fa'alaihi sukht. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, dengan bala yang diberikan kepadanya, maka Allah akan ridha sama dia. Tapi kalau dia murka, dia nggak terima, maka Allah akan murka sama dia. Engkau ini siapa gitu? Karena ada orang-orang yang merasa nggak pantas dapat bala. Ya Allah, kok engkau kasih bala kepadaku seperti ini ya Allah? Ada orang-orang yang merasa nggak pantas mendapatkan bala. Enggak. Semua sudah ditakar sama Allah dan disesuaikan. Ketika Allah memberikan bala kepada Fir'aun dan bala tentaranya sebelum mereka mati, ditenggelamkan, Allah kasih bala. Apa tujuannya? La'allahum yadarra'un, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Karena orang itu kalau kaya, sehat, jamaah, dikasih kedudukan, kadang-kadang lupa daratan. Dikasih penyakit sedikit, berangkat ke dokter, dokter angkat tangan, dia jadi ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah ya, bahwasanya bala itu menghapuskan dosa. Dan kita banyak dosanya, dan bala itu mengangkat derajat. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya memanjakan anak, di mana ketika ada salah di sekolah malah disalahkan gurunya? Ya inilah jamaah, kalau ada orang-orang kayak gini, suruh bikin sekolahan sendiri, dia bawa anaknya sudah. Sahih. Guru itu orang yang harus dimuliakan. Wallah, dia capek didik anak orang dengan gaji yang sedikit. Di sini guru digaji berapa? Mana yang guru di sini? Nah, Pak Guru, malu lah Pak Guru lah. Guru, Ustaz, saya mau tanya, rata-rata gaji guru di sekolah itu berapa di sini? Guru agama? 1,5 sampai 2 juta. Bayangin jamaah. Kuli bangunan berapa? Berapa kuli bangunan? 1 bulan? 3 juta. 1 bulan ya? 200. Bangun tembok tim 200. Tukang.
Sehari 100. Di mana 100, Bang? Oh, kuli. Jangan kuli lah, yang bangun. 200 ya? 250 atau 250. Sebulan kira-kira dapat 5 juta berarti. Iya kan? Bangun. Membangun dan membina anak kita cuma digaji 2 juta, jamaah. Zalim kita, jamaah. Bener loh, jamaah. Seharusnya lebih tinggi gajinya daripada gaji tuh tukang bangunan, karena dia nukangin anak kita. Bagaimana ngajarin anak kita membaca Al-Quran, bagaimana dia menghafal Al-Fatihah, bagaimana dia menghafal surat-surat pendek, bagaimana dia menghafal doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, digaji cuma 2 juta. Ini kezaliman. Kenapa anak-anak udah 2 juta dihukum, marah orang tuanya, bawa nih anaknya sudah. Kita dulu, Masya Allah ya, orang tua kita dulu, Masya Allah. Anak kalau sudah dihukum di sekolah, anak masih ingat hukuman guru agama dulu, rahimahullah ya. Anak gak pernah ketemu lagi sama beliau. Kalau kita berbuat salah, jamaah, bukan kupingnya, jamaah, ini ya, jamaah, ditarik sampai jinjit kita. Kalau yang ibu guru di sini, jamaah, dicubit, jamaah, sampai warnanya biru. Kita nggak berani ngomong sama orang tua. Soalnya kalau ngomong sama orang tua ditambahin, betul. Jadi memang ada segitiga yang perlu dijaga dalam pendidikan itu: sekolah, rumah, dan masjid. Kita titip loh ke sekolahan itu. Kita ngomong sama gurunya. Kalau dulu ngomong, Pak Guru mau dihukum, hukum Pak Guru anak saya, Pak Guru. Saya sekarang enggak. Maka kalau ada orang tua kayak gini, sudah bismillah, Bapak bikin sekolahan sendiri, silahkan, sudah bawa anaknya. Dan tolong hormatin guru, jemaah. Hormatin guru. Ketika antum tidak menghormatin guru, demi Allah nggak akan berkah ilmu yang diajarkan kepada anak atau kepada kita. Itu berbahaya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang ghibain gurunya, ngomongin keburukan gurunya. Disebut kehormatan para ulama itu daging yang beracun. Ya perlu orang tuanya dididik. Makanya di beberapa sekolah itu sebelum anak itu masuk, orang tuanya dipanggil. Maunya orang tua kayak apa? Ditanya. Ketika orang tua enggak, saya kepingin anak saya tidak dihukum, tidak ini itu, ya siap. Nah silahkan bawa pulang anaknya, selesai. Tapi ketika fadhol, mau dihukum apa, kontrak, tanda tangan, supaya tahu dia, engkau mau siap, tafadhol, nggak siap, fadhol. Karena tadi mendidik anak kita akan menumbuhkan, mengembangkan potensi anak bapak, dan kita akan mencegah keburukan untuk sampai ke anak bapak. Tapi kadangkala dia berbuat salah, kita akan ngobatin dia, dan pengobatan itu, terapi kesalahan itu kadangkala dengan menghukumnya. Disetrap dulu, jamaah ya, suruh angkat kaki satu sama tangan ke atas kalau nggak salah, itu dilakukan, tangannya di kuping lagi, Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah anak-anak jadi orang, nggak jadi macan akhirnya mereka. Coba kalau sekarang anak-anak jadi durhaka sama orang tuanya. Ini ya Ustadz, setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dan masa lalu yang kurang baik, atau bahkan mempunyai dosa besar. Pertanyaannya, pasti di suatu waktu pasti mempunyai keinginan untuk bertobat dan ingin kembali kepada Allah. Akan tetapi rasa putus asa atas segala yang pernah kita lakukan selalu menghantui. Jadi bagaimana caranya atau cara sikap kita menghadapinya? Nah, mahibbati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, dosanya nggak karu-karuan. Mungkin dosanya sudah memenuhi bumi ini, kemana dia pergi di situ dia berbuat dosa. Kata Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah.
Allah itu mengampuni semua dosa kalau orang itu bertobat. Kita tahu yang membunuh 100 orang diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bagaimana Khalid ibn Walid yang menyebabkan kesalahan, menyebabkan kekalahan umat Islam di perang Uhud, masuk Islam jadi orang yang baik, diterima sama Nabi SAW. Kita tahu yang membunuh Hamzah, Wahsy, dia bunuh paman Nabi SAW, dia masuk Islam, diterima. Allah itu mengampuni semua dosa, dan Allah itu gembira dengan orang yang bertobat. Beda sama kita aja, beda dengan manusia. Walillahil mathalul a'la. Kalau ada orang yang suka nipu kita aja, suka nipu kita, suka bully kita, macam-macam, ada banyak dosa dia, kemudian dia datang minta maaf, kita terima? Enggak, kita nggak terima dia. Tapi kalau kita kembali kepada Allah, Allah gembira, Allah mengampuni semua dosa. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Kembali kepada Allah segera dengan menyesali, meninggalkan dosa-dosamu, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Semoga Allah menjaga Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Ini berat pertanyaannya jemaah. Ana minum dulu ya. Bismillah. Sepertinya Ana nggak bisa jawab. Izin bertanya Ustadz. Bagaimana caranya mendidik istri agar mau dipoligami? Siapa yang tanya ini? Kita kasih hadiah. Nah, yang mana yang tanya? Yang mana jemaah? Nggak ada yang ngaku. Kayaknya ini pertanyaan semuanya. Mewakili ya, mewakili. Jazakallah khairan. Nah, ahibati fillah, dengarkan jemaah. Yang pertama antum harus banyak berdoa, mohon sama Allah. Hati istri kita di tangan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Allah membolak-balikkan hati dia. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa anak katakan seperti itu? Karena jalan pintas untuk mendapatkan hajat kita adalah dengan berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian memang lingkungan sekarang tidak mendukung. Lingkungan sekarang itu untuk poligami tidak mendukung. Kenapa? Karena orang yang poligami, secara hukum negara saja, poligami itu dipersulit sesulit-sulit. Bahkan harus ada izin dari istri. Istri mana yang mengizinkan? Maka ya para sahabat ketika menikah, ya dia nggak izin memang. Dia menikah baru ngasih tahu. Makanya ada istilah namanya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Cuma tadi perlu memang mendidik istri kita bagaimana menjadikan dia tahu dengan hakikat kehidupan ini ya. Kemudian antum yang mau poligami, orang yang poligami, ingat poligami itu mengundang badai. Antum harus sabar. Dan badai itu berlalu, badai itu pasti berlalu lalang. Badai itu datang dan pergi. Makanya Nabi kita Muhammad alaihissalam sabar menghadapi istri-istri ribut di rumah Nabi alaihissalam, ribut. Piring pernah pecah di rumah Nabi SAW. Nabi kadang-kadang nggak ditegur sama istrinya alaihissalam. Dan itu terjadi. Makanya perlu sabar. Antum jangan berpikir poligami, oh berapa istrinya? Alhamdulillah 2. Antum baru 3. Antum belum punya istri. Kadang-kala poligami jadi bangga-banggaan lah. Tujuan antum mau poligami mau ngapain? Kalau antum 1 cukup, udah nggak usah nambah. 1 aja ruwet, nambah lagi antum seperti itu. Jadi kalau antum cukup 1, alhamdulillah. Tapi kalau enggak Ustaz, anak kayaknya harus nambah. Kenapa? Ada banyak pertimbangan umpamanya ya. Ada yang istrinya, ada seorang yang istrinya mungkin ya Ustaz dia nggak melayani anak. Kadang-kala kalau dia
setelah melahirkan itu 6 bulan kemudian baru dia mau melayani. Ada beberapa pertimbangan seperti itu. Antum butuh, silahkan, karena ini sesuatu yang beresiko tinggi. Sampai ada seorang yang mengatakan jangan menikahi janda menjandakan istri. Jangan sampai, karena tujuannya antum bukan poliganti, tapi poligami, bukan poliganti. Dan berdoa mohon kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada istri, jangan bakhil sama istrinya. Antum punya harta lebih, kasih hadiah kepada istri, senangkan hatinya istri. Semoga Allah buka hatinya, kemudian ya dia menerima. Ketika memang harus poligami, ini bagi yang mampu berlaku adil ya. Yang tidak mampu berlaku adil, jangan. Karena ada orang yang Masya Allah istrinya 3 tapi tidurnya di masjid. Nah, bagaimana cara mengingatkan orang yang rajin ibadahnya akan tetapi sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan ibadah yang dilakukan? Ya, ada masalah dengan ibadahnya berarti cuman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita mau lihat orang itu imannya sempurna dari mana? Dari perilakunya. Tapi kalau dia sholatnya bagus tapi perilakunya tidak bagus, boleh jadi ada masalah dengan sholatnya. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ternyata dia masih jalan terus perbuatan keji dan mungkarnya, yang harus diperbaiki sholatnya. Bukan kita bilang antum kalau masih kayak gitu nggak usah sholat. Jangan, dosa antum nyuruh orang nggak sholat. Tapi bagaimana kita mendorong dia untuk memperbaiki ibadahnya, seperti itu. Dan perlu memberikan nasihat juga. Ibadah itu merubah karakter seseorang. Tapi usahakan antum punya ibadah yang nggak dilihat orang. Antum punya ibadah yang hanya antum sama Allah yang tahu, karena itu menunjukkan keikhlasan antum. Barakallahu fiik. Bagaimana cara agar orang tuaku, maaf Ustaz, Anda mau bertanya, bagaimana cara agar orang tuaku cara mendidikku tidak dengan kasar atau marah-marah? Dia jemaah, ada orang tua yang capek sama anaknya, ada anak yang capek sama orang tuanya. Betul. Beberapa hari ini atau pekan-pekan ini antum banyak dapat berita orang tua yang dilantarkan sama anaknya. Iya, orang tua yang dititipkan ke panti jompo. Yang salah siapa? Anaknya apa orang tuanya? Anaknya salah, jelas anaknya salah. Ada salah satu mahasiswa anak, dia nulis skripsi penelitian tentang panti jompo yang ada di Jember sana. Mahasiswa di SD Imam Syafi'i. Dia kepingin tahu kenapa orang tua itu kok diabaikan sama anak. Rata-rata penyebabnya adalah orang tua. Cuma kita nggak tahu kan. Oh, anak-anak durhaka, nggak boleh kau melakukan itu. Tapi setelah diteliti, ada orang tua yang mengatakan, bapak kenapa kok sama anaknya titipkan ke sini? Iya, saya yang salah. Saya yang tidak mendidik anak-anak saya. Saya bercerai sama ibunya, kemudian saya kerja di merantau kemana, saya nggak pernah ngurusin anak saya. Ketika sudah tua, dia pulang, dia mah minta diurusin sama anaknya. Dia durhaka sama anaknya, tapi anaknya nggak ngomong. Ketika anaknya durhaka jadi berita. Maka ada orang tua yang tahu diri. Ketika dia ditaruh di panti jompo, dia tahu saya yang salah. Nah, saya nggak pernah memberikan nafkah sama anak saya nggak pernah ngurusin dia. Saya baru tua datang ke dia. Yang pertama. Yang kedua, ada orang tua yang dulu durhaka sama orang tuanya. Iya, saya dulu anak durhaka sama orang tua saya. Pantas saya sekarang dapat anak durhaka. Karena dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan sesuai dengan amalan. Sesuai dengan amalan.
Apa yang engkau perbuat, engkau akan dapat itu. Maka Jibril ketika mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wa'mal ma syi'ta, terserah engkau mau beramal apa saja, pasti engkau dibalas. Pasti dibalas. Ya kalau di dunia mungkin ada orang yang nggak kena hukum ya, tapi Allah melihat apa yang dia lakukan. Maka tadi orang tua yang punya anak, tolong didik anakmu dengan baik, dengan cinta dan kasih sayang. Kalau pertanyaan bagaimana agar orang tuaku cara mendidikku tidak dengan kasar dan marah-marah atau marah-marah, ya bagaimana engkau mendoakan orang tuamu agar dikasih akhlak yang mulia. Doakan abahmu, doakan ibumu, ya Allah berikan akhlak yang mulia buat ayah dan bundaku ya Allah, jadikan dia orang yang pengasih dan penyayang. Itu mungkin yang bisa dilakukan anak. Dan bagaimana sang anak juga berusaha untuk merubah dirinya sehingga tidak perlu orang tuanya marah-marah kepada dia. Taib jamaah, kayaknya udah capek ustadznya. Insya Allah kita lanjutkan pertanyaan besok subuh, masih ada kan? Insya Allah besok kita lanjutkan di tempat yang sama. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke Ustaz. Jazakallahu khairan.